Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Brata Sinarvi Ramadhanu dengan NIM 1061922 dari Prodi S1 Kedokteran Gigi Angkatan 2019. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar imunologi, unsur-unsur dalam reaksi imunologi, dan juga manifestasi respon imun. Apa yang dimaksud dengan imunologi? Imunologi berasal dari bahasa Latin immunis dan logos. Immunis berarti bebas dari penyakit atau kuman, logos berarti ilmu. Imunologi adalah ilmu yang mempelajari tentang antigen, antibodi, dan fungsi pertahanan tubuh host yang diperantarai oleh sel, terutama yang berhubungan dengan imunitas terhadap penyakit, reaksi biologis hipersensitivitas, alergi, dan penolakan benda asing. Manfaat imunologi untuk kesehatan dan kedokteran. Yang pertama, sistem imun dapat dimanipulasi agar fungsi sistem imun dapat dikontrol untuk melawan penyakit. Manipulasi sistem imun dapat dilakukan dengan memanipulasi antigen asing yang masuk dengan cara vaksinasi dan memanipulasi pertemuan substansi asing dengan sel atau molekul sistem imun atau imunoterapi. Yang kedua adalah reaksi imun in vitro dan in vivo dapat dimanfaatkan untuk diagnosis dan terapi penyakit, infeksi, atau terpapar toksin. Komponen imunitas tubuh. Yang pertama adalah innate atau natural immunity. Imunitas ini merupakan yang sudah ada sejak fetus atau dilahirkan, yang bersifat non-spesifik atau imunitas non-spesifik. Imun ini berperan sebagai garis pertahanan pertama terhadap invasi substansi asing ke dalam tubuh. Yang kedua adalah acquired atau adaptive imunitas. Imunitas ini merupakan yang didapatkan, bersifat spesifik atau imunitas spesifik, berkembang karena diinduksi atau distimulasi oleh interferensi substansi asing yang masuk ke dalam tubuh, dan substansi asing yang menginduksi imunitas spesifik disebut antigen. Berikut adalah tabel antara perbedaan resistensi, solus faktor, dan cells antara innate atau natural immunity dan adaptive atau acquired immunity. Patogen atau infection agent bila mengintervensi tubuh, mula-mula akan berhadapan dengan elemen sistem imun natural atau innate. Bila sistem imun natural dapat dirusak, patogen akan berhadapan dengan sistem imun adaptif, kemudian bereaksi secara spesifik untuk mengeliminasi dan menghancurkan patogen. Sistem imun adaptif menghasilkan imun memori, kemudian reaksi sejenis yang lebih baik pada infeksi atau interferensi patogen yang sama berikutnya. Elemen atau unsur yang terlibat dalam innate immunity. Yang pertama adalah permukaan luar tubuh. Epidermis kulit adalah barrier efektif untuk mencegah penetrasi mikroorganisme. Mukosa nasofaring, saluran pencernaan, saluran pernafasan, dan genitourinarius dilengkapi barrier fisik atau silia dan kimia atau enzim untuk melawan atau menghambat masuknya mikroorganisme. Yang nomor 2 adalah fagosit. Sel yang memfagosit mikroorganisme atau partikel yang melewati epitel, kemudian retikuloendotelial diproduksi oleh sel-sel primordia atau stem cell dan sumsum tulang, sel makrofag dalam jaringan neutrofil dan monosit dalam darah. Yang nomor 3 adalah sel NK, leukosit yang dapat mengenali perubahan-perubahan permukaan sel yang diinfeksi virus, kemudian NK akan berkontak atau bind dan membunuh sel terinfeksi. Yang keempat adalah soluble factor. Soluble factor terdiri dari interferon dan komplement. Interferon yaitu protein diproduksi sel terinfeksi virus dan limfosit, kemudian mengaktifkan sel NK dan menginduksi resistensi sel yang berdekatan dengan sel terinfeksi. Komplement yaitu protein serum aktivasi komplement dapat menyelubungi bakteri sehingga menarik atau ready untuk difagosit dan opsonisasi, menyebabkan lisis membran sel bakteri atau lytic pathway. Unsur-unsur dalam reaksi imunologi. Di samping sistem imun di atas, masih terdapat unsur-unsur lain yang berperan dalam mekanisme respon imun, misalnya antigen yang dapat menyulut timbulnya respon imun, serta faktor-faktor humoral lain di luar antibodi yang berfungsi menunjang mekanisme tersebut. Antigen adalah suatu substansi atau potensi dari suatu zat yang mampu merangsang timbulnya respon imun yang dapat dideteksi, baik berupa respon imun seluler maupun respon imun humoral atau respon imun kedua-duanya. Karena sifatnya itu, maka antigen disebut juga imunogen. Imunogen yang paling poten umumnya merupakan mikromakuler protein, polisakarida, atau polimer sintetik
yang lain seperti polyvinyl pyrrolidone atau PVP. Imunogenitas atau kemampuan dari imunogen untuk merangsang terbentuknya antibodi bergantung dari antigennya sendiri, cara masuknya, individu yang menerima antigen tersebut, dan kepekaan dari metode yang digunakan untuk mendeteksi respon imunnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi imunogenitas dari suatu molekul atau substansi sangat kompleks dan tidak dapat dipahami secara gamblang. Akan tetapi, beberapa kondisi tertentu telah diketahui perannya dalam menimbulkan sifatnya imunogenitas tersebut seperti keasingan, ukuran molekul, kerumitan, struktur kimiawi, konstitusi genetik, metode pemasukan antigen, dan dosis. Respon imun. Respon imun adalah respon tubuh berupa suatu urutan kejadian yang kompleks terhadap antigen untuk mengeliminasi antigen tersebut. Respon imun ini dapat melibatkan berbagai macam sel dan protein, terutama sel makrofag, sel limfosit, komplement, dan sitoksin yang saling berinteraksi secara kompleks. Tahapannya adalah yang pertama, deteksi dan mengenali benda asing. Nomor 2 adalah komunikasi dengan sel lain untuk berespon. Nomor 3 adalah rekrutmen bantuan dan koordinasi respon. Yang nomor 4 adalah destruksi atau supresi penginvasi. Hal tersebut semuanya akan membentuk antibodi dan sitokin. Respon imun didapat spesifik. Mekanisme pertahanan spesifik adalah mekanisme pertahanan yang diperankan oleh sel limfosit dengan atau tanpa bantuan komponen sistem imun lainnya seperti sel makrofag dan komplement. Dilihat dari caranya diperoleh, maka mekanisme pertahanan spesifik disebut juga respon imun didapat. Sistem imun spesifik mempunyai kemampuan untuk mengenali benda yang dianggap asing. Benda asing yang pertama kali muncul akan segera dikenali dan terjadi sensitansi sel-sel sistem imun tersebut. Benda asing yang sama, bila terpajan ulang, akan dikenal lebih cepat dan kemudian dihancurkan. Respon sistem imun spesifik lebih lambat karena dibutuhkan resistensi oleh antigen, namun memiliki perlindungan yang lebih baik terhadap antigen yang sama. Sistem imun ini diperankan oleh limfosit B dan limfosit T yang berasal dari sel progenitor limfoid. Respon imun alami non-spesifik. Respon imun non-spesifik menghasilkan suatu molekul yang bersama-sama dengan antigen akan mengaktifasi limfosit T dan B. Aktivasi limfosit yang spesifik terhadap suatu antigen membutuhkan dua sinyal. Sinyal pertama adalah antigen itu sendiri, sedangkan mikroba respon imun spesifik terhadap mikroba dan sel penjamu. Manifestasi respon imun alamiah dapat berupa kulit, epitel mukosa, selaput lendir, gerakan silia, saluran nafas, batuk dan bersin, lisozim, IgA, dan pH asam lambung. Pertahanan humoral non-spesifik berupa komplement, interferon, protein fase akut, dan kolektin. Komplement terdiri atas jumlah besar protein yang apabila diaktifkan akan memberikan proteksi terhadap infeksi dan berperan dalam respon inflamasi. Komplement juga berperan sebagai opsonin yang meningkatkan fagositosis yang dapat menimbulkan lisis bakteri dan parasit. Tidak hanya komplement, kolektin merupakan protein yang berfungsi sebagai opsonin yang dapat mengikat hidrat arang pada permukaan kuman. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.